Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kusuma Wardani dari Asisten Praktikum Komputasi Statistika Universitas Islam Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Maximum Likelihood Estimation atau biasa kita singkat dengan MLE. Mari kita mulai. Yang pertama, yaitu pengertian dari MLE. Apa itu MLE? MLE atau Maximum Likelihood Estimation adalah metode yang digunakan untuk mengestimasi parameter dari suatu distribusi peluang dengan memaksimumkan sebuah fungsi likelihood. Nah, bagaimana cara untuk menemukan nilai MLE tersebut? Ada 3 tahapan. Yang pertama, kita harus membuat fungsi likelihood dari fungsi PDF suatu distribusi peluang. Maka sebelumnya kita harus tahu dulu PDF dari masing-masing distribusi peluang yang akan kita cari MLE-nya. Dan yang kedua yaitu membuat transformasi dari fungsi likelihood tersebut ke dalam bentuk log. Dan yang ketiga yaitu membuat turunan dari fungsi likelihood lalu menyamakannya dengan 0. Oke. Untuk penerapan MLE ini, MLE dapat digunakan untuk distribusi seperti distribusi normal, distribusi Poisson, binomial, eksponensial, geometri, dan distribusi peluang lainnya. Nah, untuk package yang digunakan dalam R untuk penerapan MLE-nya adalah package STATS4. Maka diharapkan teman-teman untuk menginstal terlebih dahulu package tersebut. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang MLE distribusi normal. Seperti yang kita tahu tadi adalah langkahnya yang pertama kita harus tahu dulu PDF-nya itu apa. Ini dia PDF-nya 1 per akar 2V sigma kuadrat P pangkat min 1 per 2 sigma kuadrat dalam kurung XI min mu kuadrat. Setelah itu kita masukkan ke dalam fungsi likelihood distribusi normal. Maka kita peroleh pada tampilan ini yaitu 2V sigma kuadrat pangkat min 1 per 2N dikali E pangkat min 1 per 2 sigma kuadrat sigma I dari 1 hingga N dalam kurung XI min mu kuadrat. Nah, setelah kita peroleh fungsi likelihood-nya, maka kita transformasikan ke dalam bentuk log. Di sini kita bisa lihat teman-teman untuk hasil dari transformasinya. Setelah itu kita turunkan secara parsial. Nah, karena distribusi normal itu memiliki 2 parameter, yaitu parameter mu dan juga sigma kuadrat, maka kita harus turunkan kepada masing-masing parameter dan menyamakannya dengan 0. Nah, di sini kita peroleh hasil akhirnya untuk turunan dari mu-nya, kita peroleh mu topi, yaitu 1 per N sigma I dari 1 hingga N XI, atau biasa kita kenal dengan X bar. Kemudian untuk turunan sigma kuadratnya, itu kita peroleh sigma kuadrat topi, yaitu 1 per N sigma I dari 1 hingga N dalam kurung XI min mu kuadrat. Setelah kita tahu MLE dari distribusi normal itu seperti apa rumusnya, maka kita akan masuk ke dalam program R untuk mempraktikannya dalam pembuatan functionnya. Nah, setelah kita masuk ke dalam program R, yang pertama kita bisa install terlebih dahulu package yang akan digunakan dalam membuat MLE distribusi normal ini, yaitu package STATS4. Setelah kita install, bisa kita aktifkan package-nya dengan menuliskan library dalam kurung STATS4. Kita running terlebih dahulu. Nah, lanjut kita akan membuat function untuk MLE distribusi normal.
Yang pertama bisa kita tuliskan MLE underscore normal sama dengan function dalam kurung n min, sd. Nah, ini adalah deskripsi untuk function MLE distribusi normal dengan 3 nilai yang akan digunakan, yaitu nilai n, nilai min atau rata-rata, dan juga SD, yaitu standar deviasi. Bagian bawahnya, buka kurung kurawal. Selanjutnya ada X sama dengan R norm dalam kurung N, min, SD, yaitu kita definisikan nilai X untuk MLE distribusi normal dengan membangkitkan data distribusi normalnya dari 3 nilai yang sudah kita definisikan sebelumnya. Lanjut, LL sama dengan function dalam kurung mu, sigma kuadrat itu merupakan nilai yang akan ditentukan untuk MLE berupa mu yaitu rata-rata dan juga sigma kuadrat yaitu varians. Nah, selanjutnya ada buka kurung kurawal kembali. Nah, untuk yang panjang ini merupakan rumus atau skrip dari MLE distribusi normal. Kita akan tuliskan N dibagi 2 dikali log dalam kurung 2 dikali Pi ditambah N dibagi 2 dikali log dalam kurung sigma kuadrat ditambah sum dalam kurung X min mu pangkat 2 dibagi 2 dikali sigma kuadrat. Lalu tutup kurung. Setelah itu kita akan menampilkan output berupa ringkasan MLE distribusi normal dengan menuliskan summary dalam kurung MLE dalam kurung LL, star, yaitu star itu merupakan outputnya akan berbentuk apa, yaitu akan berbentuk list dengan nilai yang akan muncul itu nilai dari mu atau min, kemudian nilai dari sigma kuadrat atau SD pangkat 2. Kemudian tutup kurung kurawal. Kita terlebih dahulu description-nya. Nah, setelah itu kita akan coba atau kita akan buat contoh dari penerapan MLE distribusi normal untuk function yang telah kita buat dengan n bernilai 100 dan juga min atau rata-ratanya bernilai 0 dan standar deviasinya bernilai 1. Kita running. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terdapat 5 nilai yang kita peroleh. Yang pertama ada estimate mu, yaitu estimasi dari MLE untuk rata-ratanya dengan nilai minus 0,09306947. Di bawahnya, estimate dari MLE untuk varians. Itu ada 1,30709315. Dan sebelah kanannya adalah standar errornya. Kita peroleh standar error untuk rata-ratanya ada 0,1143282. Untuk standar error varians kita peroleh nilai 0,1848813. Nah, itu ada nilai berupa min 2 log L, itu merupakan fungsi likelihood. Kita peroleh nilainya yaitu 310,5517. Nah, sekian video kita tentang maximum likelihood estimation. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.